bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan sebagian dari jurnal kami yang berjudul tentang perkembangan bahasa Indonesia, dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oh, okay. Saya Desi Englawi Santosoik, NPM 24120005, dan rekan-rekan saya Theodora Mapea dengan NPM 24120006. Dan dengan saya Desi Trila Natalia Borusagala dengan NPM 24120015. dan dengan saya Esra Novita Barasa dengan NPM 24120016. Dan dengan saya Anastasia Purba dengan NPM 24120018. Dan dengan saya Rina Pasteri Marbu dengan NPM 24120021. Selamat menonton. Baiklah, sekarang kami akan menjelaskan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia dari era prasasti hingga era modern. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang yang berasal dari bahasa Melayu, berkembang melalui berbagai pengaruh kerajaan kolonialisme, dan akhirnya menjadi bahasa resmi negara setelah kemerdekaan. Berikut ini adalah sejarah perkembangan bahasa Indonesia yang sebelum kemerdekaan sehingga sesudah kemerdekaan. A few moments later. Masa awal, bahasa Melayu sebagai cikal bakal bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah ada sejak berabad lalu dan menjadi salah satu bahasa utama di wilayah Nusantara. Bukti tertulis tertua dari bahasa Melayu ditemukan dalam prasasti-prasasti kuno, terutama dari era Kerajaan Sriwijaya. A. Prasasti Kedukan Bukit 683 Masehi dan bahasa Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di Palembang dan ditulis dalam aksara Palawa serta bahasa Melayu kuno. Prasasti ini membuktikan bahwa Melayu telah digunakan sejak abad ke-7 sebagai bahasa komunikasi dan administrasi kerajaan. Selain itu, beberapa prasasti lain yang menggunakan bahasa Melayu kuno antara lain: 1. Prasasti Talangtuo 684 Masehi berisi doa dan harapan Raja Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur 686 Masehi menunjukkan ekspansi Sriwijaya ke Pulau Bangka. 3. Prasasti Kerang Berahi 686 Masehi menguatkan bukti bahwa bahasa Melayu digunakan di wilayah Sriwijaya. B. Pengaruh Sanskerta dalam bahasa Melayu. Pada masa ini bahasa Melayu kuno banyak dipengaruhi oleh bahasa Sanskerta yang berasal dari India. Hal ini terjadi karena pengaruh agama Hindu-Buddha yang berkembang di Sriwijaya dan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara. Banyak kosakata dalam bahasa Indonesia saat ini yang berasal dari Sanskerta seperti raja, pustaka, surya, dan dharma. Perkembangan di era kerajaan Hindu-Buddha dan Islam. Melayu terus berkembang seiring dengan masuknya pengaruh kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Kesultanan Malaka. Pada masa Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1527, bahasa yang dominan digunakan adalah bahasa Jawa kuno dan Kawi. Hal ini terbukti dalam beberapa karya sastra penting seperti pertama Negara Kertagama 1365 oleh Pu Prapanca yang menceritakan kebesaran Majapahit. Yang kedua Sutasoma oleh Pu Tratular yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun bahasa Jawa kuno mendominasikan di wilayah Jawa, bahasa Melayu tetap digunakan sebagai bahasa perdagangan di berbagai daerah Nusantara. Ketika Islam mulai berkembang di Nusantara, terutama pada abad ke-15, bahasa Melayu semakin luas digunakan. Kesultanan Malaka memainkan peran penting dalam penyebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, diplomasi, dan keagamaan. Pada masa ini, bahasa Melayu juga mulai menggunakan aksara Jawi, yaitu sistem tulisan yang berbasis huruf Arab dengan berbagai tambahan untuk menyesuaikan bunyi dalam bahasa Melayu.
Banyak naskah Islam klasik ditulis dalam aksara Jawi, termasuk yang pertama Hikayat Raja-Raja, yang kedua Hikayat Hang Tuah, dan yang ketiga Surat-Surat. Diplomasi Sultan Aceh kepada Raja Eropa. Bahasa Melayu berkembang menjadi bahasa yang lebih kaya dengan banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab, seperti adab, ilmu, kitab, makna, dan hikmah. Masa kolonial atau dominasi Belanda dan kebangkitan bahasa Melayu. Ketika Belanda datang ke Nusantara dan mendirikan VOC pada abad ke-17, mereka memaksakan penduduk pribumi menggunakan bahasa Belanda. Namun, karena sulitnya bahasa Belanda tersebut, masyarakat pribumi tidak menggunakan bahasa tersebut, akan tetapi mereka menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa komunikasi mereka. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda membentuk Balai Pustaka untuk mengatur penerbitan buku berbahasa Melayu. Tujuan utama Balai Pustaka adalah membatasi penyebaran ide nasionalisme, tapi secara tidak langsung justru membantu mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa sastra. Beberapa karya terkenal yang diterbitkan dalam bahasa Melayu melalui Balai Pustaka adalah: pada 28 Oktober 1928, dalam Kongres Pemuda II, para pemuda dari berbagai daerah berikrar untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam Sumpah Pemuda ini dinyatakan, kami putra dan putri Indonesia, junjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada titik inilah bahasa Melayu secara resmi diakui sebagai bahasa Indonesia, bahasa nasional yang akan menjadi simbol persatuan bangsa. Selain Balai Pustaka dan Sumpah Pemuda, beberapa contoh lainnya yang membantu kebangkitan bahasa Melayu adalah para sastrawan seperti Chairil Anwar, Sultan Takdir Alis Jabana, dan Amir Hamzah berperan penting dalam mengembangkan bahasa Melayu melalui karya-karya sastra mereka. Penggunaan bahasa Melayu dalam pendidikan membantu meningkatkan kemampuan berbahasa Melayu di kalangan masyarakat. Penggunaan bahasa Melayu dalam media seperti koran, radio, dan televisi membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan berbahasa Melayu di kalangan masyarakat. Pada titik inilah bahasa Melayu secara resmi menjadi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, bahasa nasional yang akan menjadi simbol persatuan bangsa. Berikutnya, perjalanan keempat, masa kemerdekaan, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa negara dan memiliki peran penting dalam pemerintahan, pendidikan, dan persatuan bangsa. Dengan berbagai kebijakan dan perkembangan, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai identitas nasional sekaligus sebagai alat komunikasi yang dinamis. Pada 17 Agustus tahun 1945, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibicarakan dalam bahasa Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi negara. Dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal yang ke-36 menetapkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, hukum, dan komunikasi resmi lainnya. Dan yang terakhir, perjalanan yang kelima, era modern dan globalisasi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada era modern dan globalisasi membawa dampak besar pada perkembangan bahasa Indonesia. Pengaruh teknologi selain bahasa asing dan peran internasional membuat bahasa Indonesia terus berkembang. Namun penting juga untuk menjaga identitas bahasa Indonesia agar tetap lestari di tengah arus globalisasi. Yang pertama, ejaan yang disempurnakan atau EYD tahun 1972. Pada tahun 1972, pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyempurnakan ejaan bahasa Indonesia yang kemudian dikenal sebagai ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kedua, ada pengaruh globalisasi dan bahasa gaul. Dalam era digital dan globalisasi, bahasa Indonesia semakin banyak menyerap kosakata dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Contoh kata serapan modern adalah internet, software, download, meeting virtual. Selain itu, muncul bahasa gaul dan slang yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Ini adalah bahasa
Indonesia berkembang dari bahasa Melayu kuno yang digunakan dalam prasasti menjadi bahasa perdagangan di kerajaan-kerajaan besar, lalu menjadi bahasa nasional melalui Sumpah Pemuda hingga akhirnya menjadi bahasa resmi negara setelah kemerdekaan. Seiring waktu, bahasa Indonesia terus berkembang dengan berbagai pengaruh dari bahasa daerah dan bahasa asing. Namun, esensinya sebagai simbol persatuan bangsa tetap terjaga dengan memahami sejarah bahasa Indonesia. Kita bisa lebih menghargai perjuangan dalam membangun identitas nasional melalui bahasa. Sekian, terima kasih. Sekian dari paparan hasil kelompok kami. Terima kasih.